Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alim ulama, para ajengan, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya Majelis Taklim Insan Kamil yang pada hari ini merayakan miladnya yang ke-50. Sudah setengah abad usianya. Mudah-mudahan pada usia yang cukup berpengalaman ini akan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ma'hadan salihan thayyiban mubarakan. Majlisan ma'muran nafi'an lil ummatil islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini tentu kita sampaikan apresiasi kita, penghargaan kita kepada segenap panitia penyelenggara, segenap jamaah murid-murid setia daripada almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang akrab kita panggil Abi Tam. Di sini ada Ustadz Khairul dan ustadz-ustadz yang lainnya yang alhamdulillah terus setia melanjutkan perjuangan daripada Abi Tam. Mudah-mudahan guru-guru kita semua, para murid, para jamaah daripada Abi Tam yang terus setia melanjutkan perjuangan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemudahan dalam perjuangannya, diberikan kemenangan dalam setiap langkahnya, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, tadi sudah sama-sama kita ikuti acara demi acara, mau'idhah demi mau'idhah, solawat demi solawat, termasuk terakhir tadi kita lihat ada penyerahan dana bantuan untuk perjuangan Palestina. Ini satu amal yang luar biasa. Semoga seluruh jamaah yang telah ikut andil menanamkan saham di dalam penggalangan dana untuk Palestina dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada mujahidin yang ikut berjuang untuk memerdekakan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kita saat ini berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ihya. Saya minta kepada semua umat Islam dimanapun Anda berada, hati-hati dengan gerakan-gerakan sistematis yang masif yang ingin mendegradasi pondok pesantren. Jadi sekarang ini ada kesalahan sekecil apapun dilakukan oleh pondok pesantren di blow up habis-habisan ya kawan. Apa saja.
Nah, kenapa bisa sedemikian rupa? Bukan hanya sekedar karena dia pondok pesantren, tapi karena memang ada gerakan sistematis yang ingin mendegradasi daripada pondok pesantren. Dan usaha ini, upaya ini sudah berlangsung cukup lama dan sudah cukup berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Tahun ini saudara, perlu diketahui dari tahun 2020 sampai 2026, itu masyarakat yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu turun 68%. Hati-hati. Nah, artinya gerakan menjauhkan masyarakat dari pondok pesantren ini bukan gerakan sembarangan ya kawan. Nah, karena itu saya amanatkan kepada para pimpinan pondok pesantren, para pembina pondok pesantren, para guru-guru di pondok pesantren, tolong yuk rame-rame kita jaga pondok pesantren sebagai warisan para ulama kita. Jaga, jangan kita melakukan kesalahan sekecil apapun di dalam lingkungan pondok pesantren. Karena begitu terjadi kesalahan yang kita lakukan akan di blow up oleh musuh-musuh Islam yang tidak suka pondok pesantren untuk mendegradasi saudara, untuk menjelekkan nama-nama pondok pesantren agar umat Islam menjauhi pondok pesantren. Usaha ini sudah tercium sejak lama. Dulu mereka pakai berbagai macam cara saudara. Dari mulai satu, mereka sebarkan rumor jangan masuk pondok pesantren. Karena masuk pondok pesantren masa depannya suram. Nah itu selalu digembar-gemborkan saudara. Kalau masa depannya mau cerah, kalau masa depannya mau indah, masuk sekolah-sekolah umum. Kalau masuk pondok pesantren terbelakang, masuk pondok pesantren masa depannya tidak cerah, masa depannya suram. Akhirnya banyak orang-orang tua yang memang orientasinya duniawiyah, mereka ragu-ragu untuk masukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan disebarkan rumor juga, hati-hati masuk pondok pesantren, pelajarannya itu susah-susah, ada ilmu nahu itu bisa bikin orang gila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, saya dari kecil sampai hari ini belajar nahu enggak gila-gila. Ini santri-santri daripada pondok pesantren Al-Ikhya dari dulu sampai sekarang belajar nahu sorof, gila enggak? Enggak ada saudara, itu ditakut-takuti. Orang ditakut-takuti, di move, jangan masuk pondok pesantren. Jangan, itu pelajarannya sulit, pelajarannya susah, pelajarannya berat. Bisa gila kita. Enggak ada yang berat saudara, ilmu apapun kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh manjada wajada. Ilmu apapun saudara, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh niscaya kita bisa menguasainya saudara. Baik itu ilmu agama ataupun itu ilmu dunia. Ada lagi saudara, bagaimana untuk supaya santri enggak betah di pondok pesantren? Disebar lagi. Itu santri-santri itu anak-anak yang di pondok pesantren itu anak buangan. Orang tuanya sudah tidak suka dibuang ke pondok pesantren. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan maaf, ini banyak mempengaruhi generasi muda kita saudara. Termasuk Gen Z kita di zaman ini saudara. Mereka nggak mau masuk pondok pesantren karena merasa dibuang sama orang tuanya. Dijauhi sama orang tuanya. Nggak begitu saudara. Justru kalau orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren, itu orang tua cerdas, arif, bijak, penyayang terhadap anak saudara. Kenapa? Kenapa saya katakan dia cerdas, dia pintar? Karena dia tahu tantangan kehidupan ke depan ini begitu berat. Saudara, khususnya tantangan akidah, saudara. Makin kesana makin berat. Sebagaimana Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan saudara, alimu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum. Kata Sayyidina Ali, apa pesan kepada orang tua? Alimu auladakum, ajarkan anak-anakmu, bina bimbing anak-anakmu. Kenapa? Fa innahum makhluqun, karena sesungguhnya mereka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah li zaman ghairi zamanikum, untuk menghadapi zaman yang bukan zaman kamu sekalian. Saudara, makin ke sana tantangan zaman makin dahsyat. Makin ke sana tantangan keimanan makin dahsyat. Saudara, pantas kalau Sayyidina Ali sejak berabad-abad yang lalu mengamanatkan ajarkan anak-anak.
untuk menghadapi masa depannya, untuk menghadapi tantangan di zamannya. Didik, bina. Makanya saya katakan tadi kalau ada orang tua menempatkan anaknya di pondok pesantren, orang tua yang cerdas, pinter, arif, bijak. Kenapa? Manakala dia dapatkan di lingkungannya saudara tidak mendukung untuk pendidikan agama anaknya. Manakala dia dapatkan kemaksiatan merajalela di mana-mana, dia khawatir, dia takut kalau anaknya jadi rusak, kalau anak jadi ahli maksiat, kalau anaknya saudara jadi tidak kenal agama. Dan dia menyadari kalau dirinya nggak mampu untuk mendidik agama anaknya. Dia titipkan ke kiai, dia titipkan ke ajengan, dia titipkan ke guru, dia titipkan ke pondok pesantren. Itu artinya orang tua pinter, cerdas, arif, bijak. Sekaligus dia sayang sama anaknya saudara. Nah makanya para santri yang ditempatkan oleh para orang tuanya di pondok pesantren bersyukur kepada Allah. Anda punya orang tua pintar, cerdas, sayang kepada Anda. Saking sayangnya Anda diletakkan di pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi tuduhan-tuduhan seperti tadi saudara, masa depan suram, enggak betul. Saudara, apalagi sekarang ini kita tahu saudara di pondok-pondok pesantren ada pendidikan untuk akselerasi. Mereka bisa dapat ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, bahkan mereka bisa melanjutkan kuliah. Betul? Betul? Saudara bisa, siapa bilang masa depan suram? Lihat berapa banyak pemimpin-pemimpin kita asalnya dari kalangan santri saudara. Berapa banyak kalangan santri yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, yang jadi menteri, yang jadi gubernur, yang jadi wali kota. Siapa bilang masa depan mereka suram saudara? Justru orang yang dimasukkan di pondok pesantren, dididik agama dengan baik, masa depannya bukan hanya dunia saja yang cerah. Masa depan akhiratnya pun ikut cerah saudara. Alhamdulillah. Jadi masuk pondok pesantren justru menjamin masa depan cerah. Masuk pondok pesantren saudara justru ilmunya berkah. Karena yang dipelajari adalah ilmu agama. Yang ketiga masuk pondok pesantren saudara justru pertanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Itu bukti kearifan, kebijakan, kepintaran, kecerdasan si orang tua yang cinta kepada anaknya, ingin anaknya menjadi orang yang baik di kemudian hari. Insya Allah. Nah beberapa tahun yang lalu lagi saudara ada tuduhan sadis. Jangan masuk pondok pesantren. Karena pondok pesantren sarang teroris. Masya Allah. Dulu waktu tuduhan ini ada saudara. Itu hampir 50% orang tua yang menarik anak-anaknya dari pondok pesantren. Atau yang sudah daftar nggak jadi ke pondok pesantren saudara. Nah ini tuduhan-tuduhan ini sistematis. Tuduhan fitnah ini masif. Ini bukan tidak punya tujuan. Tujuannya untuk memadamkan pondok pesantren. Bagaimana supaya pondok pesantren tutup di mana-mana saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka berdalih, itu buktinya disebutkan. Ada pondok pesantren A, pondok pesantren B, pondok pesantren C. Santri-santrinya terlibat dalam tindakan terorisme. Alumni-alumninya terlibat dalam peledakan ini, peledakan itu, peledakan anu. Saudara, kalau ada alumni-alumni pondok pesantren yang kemudian setelah keluar mereka tidak jadi ustadz, mereka tidak jadi ulama. Kemudian mereka menjadi masyarakat biasa. Kemudian mereka direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan teror saudara. Sehingga terlibat dalam peledakan sejumlah tempat saudara. Itu oknum. Tidak ada urusan dengan pondok pesantrennya saudara. Enggak ada pondok pesantren ngajarin santrinya ngebom gedung. Betul? Betul? Enggak ada saudara, itu oknum. Ya kita akui. Kalau oknum alumni pondok pesantren, saudara ada yang di kemudian hari mereka menjadi orang yang tidak baik. Tapi itu bukan pesantren saja saudara. Mari kita lihat berapa banyak saudara alumni ITB, alumni UGM, alumni IPB, alumni sekolah universitas besar yang di kemudian hari jadi koruptor. Nah sekarang apa kita mau katakan? Oh alumni UGM banyak jadi menteri, mereka banyak yang korupsi saudara. Apa boleh kita katakan UGM itu sarang koruptor? Boleh tidak? Enggak boleh. Enggak boleh, itu kan oknum.
Di antara alumni utusannya tergoda dunia, tergoda setan, jadi koruptor. Enggak boleh dong kita katakan, oh mentang-mentang ada lulusan UGM yang koruptor, langsung kita tuduh UGM sarang koruptor. Begitu ada lulusan ITB jadi koruptor, langsung kita fitnah, saudara, ITB sarang koruptor. Enggak boleh. Oh kalau begitu saudara, kalau ada lulusan berbagai universitas yang menjadi koruptor, apa boleh kita katakan universitas sarang koruptor? Enggak boleh. Begitu juga berkaitan dengan alumni lulusan pondok pesan. Nah kalau ada 1-2 lulusan pondok pesantren yang berbuat tidak baik, oh jadi preman. Enggak boleh kita katakan pesantren sarang preman. Oh ada yang jadi koruptor, enggak boleh kita katakan pesantren sarang koruptor. Oh ada yang jadi teroris, enggak boleh kita katakan pesantren itu sarang teroris. Jadi kita wajib cerdas. Jangan sembarangan terima fitnah. Karena fitnah-fitnah tersebut ditujukan untuk memadamkan pondok pesantren, saudara. Hati-hati. Tujuan mereka liyutfi'u nurullah. Saudara, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Nah kemudian nggak sampai di situ. Nah sekarang nih yang lagi rame. Pondok pesantren sarang cabul. Nah sekarang nih, saudara. Karena ada oknum-oknum yang ngaku kiai, yang ngaku guru, oknum-oknum yang kerja di pondok pesantren melakukan pencabulan, saudara, langsung dituduh pesantren sarang kecabulan. Ada apa, saudara? Ya, kalau memang ada oknum di pondok pesantren yang melakukan pencabulan, tangkap, jebloskan ke penjara, saudara. Bukan nuduh pondok pesantren sarang cabul, betul? Takbir. Saudara ini Masya Allah luar biasa. Kalau kita bicara pencabulan bukan di pondok pesantren aja, saudara. Di SD, di SMP, di SMA, di universitas. Saudara, banyak pencabulan. Cuma berita itu ditutup. Tapi giliran pondok pesantren, satu kejadian terus diberitakan, diulang-ulang. Seolah-olah di pondok-pondok pesantren tiap hari itu terjadi, saudara. Kurang ajar, biadab, tidak tahu diri. Nah ini yang kita mau sampaikan, hati-hati. Pondok pesantren sedang diserang, saudara. Hati-hati. Nah maka itu yuk kita bersatu, kita jaga. Makanya saya bersyukur kepada Allah dan saya apresiasi. Yaitu Ustadz Khairul dan kawan-kawan Ustadz yang lain, murid-murid daripada Abitam. Terus dengan gigih melanjutkan perjuangan di pondok pesantren, saudara. Pak, Bu, pondok pesantren ini punya sejarah yang panjang. Pondok pesantren ini punya jasa yang begitu besar kepada bangsa dan negara Indonesia, saudara. Ketahuilah, saudara, pondok pesantren di Indonesia sudah lahir sebelum ada Indonesia. Republik Indonesia belum lahir, pondok pesantren sudah lahir, saudara. Catat itu baik-baik. Nah, jangan main-main untuk sembarangan seenaknya menghina pondok pesantren, saudara. Umur Indonesia berapa sih? Kita lahir tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Itu hari lahirnya Republik Indonesia, saudara. Tahun ini cuma berapa tahun kita masuk? 81 tahun, saudara. Tapi kita lihat pondok-pondok pesantren di mana-mana tempat. Ratusan tahun umurnya. Oh, saya punya catatan, saudara. Saya bacakan sebagiannya supaya kita tahu. Jangan sembarangan menghina pondok pesantren, saudara. Saya tunjukkan di sini, saudara. Pondok-pondok pesantren yang luar biasa. Saya punya catatan, saudara, antara lain. Di tahun saudara 899. Kita ini sekarang tahun 2026. Di tahun 899 didirikan pondok pesantren Dayah Cotkala di Perlak, saudara. Dan ini disebut sebagai pondok pesantren tertua di Nusantara. Umurnya 1126 tahun. Indonesia baru berapa umurnya? 81. Baru lahir kemarin, saudara. Ini pondok pesantren sudah sangat tua. Baik, terus di tahun 1475 didirikan pondok pesantren tertua di Pulau Jawa yang usianya sudah 551 tahun, yaitu pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah, saudara. Sampai hari ini pondok pesantrennya masih ada.
Sampai hari ini pondok pesantrennya masih beroperasi, saudara. Nah itu umurnya udah 551 tahun. Kemudian kita lanjutkan tahun 1609. Ada pondok pesantren Luhur Dondong di Semarang. Usianya saat ini 417 tahun. Didirikan oleh Kiai Syafi'i Pijoro Negoro, saudara. Salah satu komandan pasukan Sultan Agung ketika menyerbu Batavia, saudara. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana ketika itu ulama, pejuang, saudara, ulama sekaligus pejuang, mujahid, saudara. Dan ini menjadi komandan pasukannya Sultan Agung, ikut mendirikan pondok pesantren. Kemudian kita lihat lagi, saudara, tahun 1702 ada lagi didirikan pondok pesantren Nazhatut Thullab di Sampang, Madura. Umurnya sudah 324 tahun, saudara. Terus berikutnya lagi, tahun 1705 didirikan pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, saudara. Yang usianya sampai saat ini sudah 321 tahun. Masih ada. Sampai saat ini pondok pesantrennya masih ada, saudara. Nah kemudian kita lihat lagi, saudara. Tahun 1710 didirikan pondok pesantren Mojosari Nganjuk di Jatim, saudara. Pendirinya Kiai Haji Ali Imran asal Bojonegoro. Usia pondok pesantren ini sudah 316 tahun. Nah kemudian tahun 1710 ada lagi pondok pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Umurnya sudah 316 tahun. Ia didirikan oleh Syekh Jalaluddin alias Mbah Lowo Ijo, saudara. Lalu tahun 1742 didirikan pondok pesantren Tegalsari Ponorogo Jatim. Yang usianya sudah 284 tahun. Didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini merupakan cikal bakal lahirnya pondok modern Darussalam Gontor, saudara. Enggak sampai di situ. Tahun 1718, saudara. Dirintis. Yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1745 didirikan pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan, saudara. Jadi kalau dari usia perintisan sudah 308 tahun. Kalau usia pendirian sudah 281 tahun, saudara. Nah, jadi kita lihat di sini, Masya Allah, Tabarakallah. Ini usia-usia pondok pesantren di Indonesia, saudara. Nah kemudian masih ada lagi, kita tambahkan sedikit, saudara. Yaitu yang 1750 pondok pesantren Buntet di Cirebon, saudara. Umurnya sudah 276 tahun. Ini baru 10 yang saya sebutkan. Ini yang saya catat di sini ada 50 pondok pesantren, saudara. 50 pondok pesantren yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Alhamdulillah. Nah, jadi saya mau tanya jujur, jadi mana duluan? Republik Indonesia atau pesantren? Jawab yang kompak, Republik Indonesia atau pesantren? Republik Indonesia atau pesantren? Justru bukan negara yang melahirkan pesantren, tapi pesantren yang melahirkan negara, saudara. Gak boleh dilupa. Dulu kiai-kiai kita, ajangan-ajangan kita, guru-guru kita, saudara. Mereka bikin pondok pesantren. Di siang hari buka kitab, ngajar santri, saudara. Di malam hari mereka tutup kitab, bawa bedil, perang, menyerbu posko-posko tentara penjajah, saudara. Itu yang dilakukan dulu oleh ulama-ulama kita, saudara. Siang mereka ngajar, malam mereka jihad, saudara. Sehingga akhirnya lahirlah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia ini lahir dari perjuangan ulama. Indonesia ini lahir dari perut pesantren. Indonesia ini lahir, saudara, dari gerakan Islam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, saudara. Nah, jadi jangan kurang ajar kepada pondok pesantren. Makanya negara mesti punya perhatian lebih terhadap pondok pesantren. Makanya saya dukung. Saat ini didirikan Dirjen Pesantren. Nah, di Kementerian Agama sekarang ada Dirjen Pesantren. Mestinya dari dulu, saudara. Mestinya dari dulu ada Dirjen Pesantren. Mestinya ustadz-ustadz di pondok pesantren itu semua diangkat menjadi pegawai negara, saudara. Harus digaji oleh negara, saudara. Mestinya begitu. Itu mereka pejuang-pejuang yang melahirkan republik ini. Jangan justru pondok pesantren dicurigai, difitnah, dikatakan macam-macam, saudara.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu yuk, tradisi kepesantrenan di Indonesia, mari kita jaga. Mari kita jaga. Nah maka itu saya minta kepada pengurus pondok pesantren dimanapun Anda berada. Karena sekarang fitnah terhadap pondok pesantren besar, serangan kepada pondok pesantren sangat berbahaya, saudara. Maka itu jaga baik-baik, jaga. Jaga perilaku pegawainya, jaga perilaku ustadznya, jaga perilaku santrinya, jaga. Jangan sampai ada sedikit pun kesalahan di dalam mengelola pondok pesantren. Karena sedikit saja salah, habis pondok pesantren dicaci maki, saudara. Nah, sekarang ini mari saya buktikan, saudara. Jangankan kesalahan, jangankan melakukan kesalahan, enggak salah aja disalah-salahin. Betul? Santri cium tangan sama kiai, biasa tidak? Wajar tidak? Oh sekarang dikatakan apa? Itu penindasan, itu pengkultusan, itu nyembah-nyembah kiai, haram. Diserang pondok pesantren. Kemudian ada pondok pesantren yang enggak tanggung-tanggung, pondok pesantren Lileboyo, saudara. Siapa yang enggak tahu? Pondok pesantren besar, pondok pesantren bersejarah, pondok pesantren yang punya peran dalam kelahiran Nahdlatul Ulama, saudara. Pondok pesantren yang sangat disegani oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Betul? Beberapa waktu yang lalu di pondok pesantren ada kerja bakti. Saya mau tanya, kerja bakti di pondok pesantren biasa tidak? Santri-santri bantu kiai ngebangun gedung pondok, saudara. Kebetulan saat itu waktu saatnya ngecor, saudara. Nah, ngecor di lantai sekian. Itu santri-santri berderet, saudara, main oper-operan ember berisi semen. Saya tanya, itu namanya kerja bakti bukan? Biasa tidak? Biasa, saudara. Tapi diberitakan oleh buzzer, saudara. Di semua medsos, ini bukti, ini filmnya. Lihat itu santri pada oper-operan ember. Ini penjajahan, ini penjajahan, ini penindasan. Ini harus dibubarkan, kurang ajar. Saya mau tanya para santri di pondok pesantren, biasa tidak kerja bakti? Saya mau tanya kepada santri, Anda kerja bakti merasa diperbudak tidak? Dijajah tidak? Ditindas tidak? Kok bisa saudara cium tangan kepada kiai dianggap saudara pengkultusan, penyembahan, ngebantu kiai kerja bakti, saudara. Dia bilang itu perbudakan, penjajahan, ada apa? Nah, ini mesti kita lawan. Maka saya minta nih santri semua dimanapun Anda berada, termasuk ibu-ibu yang punya HP. Ibu-ibu ini sekarang emak-emak main medsos sudah jago banget, saudara. Nah, ini lain sama emak-emak dulu, betul? Emak-emak zaman sekarang pinter-pinter gak megang HP. Oh luar biasa, pinter-pinter sambil masak megang HP. Ngulek megang HP, saudara. Nah, saya minta nih kepada ibu, bapak, santri semua yang punya HP, yang main medsos. Jangan ragu-ragu bela Islam di medsos, saudara. Pokoknya kalau ada akun mana saja nyerang Islam, nyerang ulama, nyerang kiai, nyerang habaib, nyerang santri, nyerang pesantren, lawan. Lawan. Jadilah mujahid-mujahid medsos. Mujahid Facebook, mujahid Instagram, mujahid TikTok, saudara. Mujahid Twitter, mujahid YouTube. Suarakan kalimat-kalimat yang hak di seluruh medsos. Bela pesantrennya, bela kiainya. Jangan biarkan mereka seenaknya menghina dan merendahkan. Betul? Siap jadi mujahid medsos? Siap jadi mujahid medsos? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saudara, kalau buzzer di medsos, saudara, dia berani untuk menghina pesantren. Kenapa kita nggak berani untuk bela pesantren? Mereka berani hina habaib dan ulama. Kenapa kita tidak berani bela habaib dan ulama? Mereka berani merendahkan Islam. Kita harus lebih berani untuk membela Islam. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Oh, terus ada yang jawab, tapi Habib, kalau kita ngejawabin nanti kita dihina-hina. Nanti kita dicaci maki. Sudah enggak apa-apa. Mereka mau caci maki kita, mau hina kita, enggak. Itu bisa nyuci dosa kita. Alhamdulillah. Ada yang nanya saya, Habib, itu di medsos saya lihat Habib Rizik dicaci maki, dihina, bikin foto, fotonya dibikin bugil, pakai sempak doang. Bagaimana Habib? Habib enggak jawab itu, Habib enggak marah.
Saya bilang apa? Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bu. Itu kan buzzer yang begitu kesian, lagi nyari duit buat anak bininya. Nah, kalau dia nggak begitu tuh, dia nggak hina habaib, nggak hina ulama, nggak dapet duit. Nanti anak bininya nggak makan, dia takut. Nah makanya dia hina habis-habisan, hinaan makin hebat, makin viral, duitnya makin banyak. Paling nggak dengan duitnya dia bisa kasih makan anak dan istrinya. Mudah-mudahan istri anaknya nggak sakit perut, saudara. Amin, amin. Kita doain aja, saudara, jangan. Oh, kalau dia mencaci maki bagaimana Habib? Jangan dibalas dengan caci maki, saudara. Jangan, jangan. Hoax jangan dibalas dengan hoax, saudara. Kalau dia menyampaikan fitnah, jangan dibalas dengan fitnah lagi, nggak boleh. Nanti perjuangan kita tidak berkah, saudara. Fitnah jawab dengan fakta, saudara. Berita-berita hoax jawab dengan berita-berita hak, saudara. Lawan yang hoax dengan yang hak, lawan yang dusta dengan fakta, saudara. Kalau mereka caci maki tidak usah dilayani, tapi kalau mereka memfitnah jawab dengan fakta, wajib dijawab. Kalau mereka menyebarkan berita hoax wajib dijawab dengan berita yang hak, caci maki abaikan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kalau dia nyaki maki kita, kita caci maki dia, apa bedanya kita sama mereka? Nah, dan apa keunggulan mujahid medsos? Mujahid medsos ini nggak ada yang gaji, ikhlas cari ridho Allah. Nah, apalagi anak muda nih Gen Z nih paling sering, paling hebat malah, saudara. Kalau memainkan medsos, saudara, jago-jago, pinter-pinter. Sayang sekali kalau kepandaian Anda, wahai Gen Z, tidak digunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Jadi kita rame-rame bersatu padu berjuang bersama untuk membela Allah dan Rasulnya, membela Islam dan membela Al-Quran, serta membela pesantren, ulama dan santri. Siap berjuang, siap bersatu semua. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, bukan NKRI saja yang lahir dari rahim ulama. Tentara juga lahir dari rahim ulama. Tanya orang-orang tua kita, saudara. Dulu waktu perang lawan Belanda, emang kita sudah punya tentara? Belum. Memang ada TNI? Enggak ada. TNI belum lahir. Enggak ada. TNI itu belum lahir, saudara. Nah, kemudian dari mana TNI itu lahir, saudara? Ada laskar-laskar Islam. Ada laskar Hizbullah, saudara. Ada laskar Ansarullah, saudara. Ada laskar-laskar yang lainnya. Mereka bersatu. Nah, jadi pada saat jalan kemerdekaan kita, mereka bersatu, melebur. Jadilah mereka dulu tentara rakyat Indonesia, saudara. Yang sekarang menjadi tentara nasional Indonesia. Jadi TNI itu leburan dari laskar-laskar Islam. Laskar-laskar Islam di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, semua bersatu. Semua menjadi TNI, saudara. Nah, artinya apa? TNI pun lahir dari gerakan Islam, saudara. Nah, jadi jangan sekarang TNI sudah besar, sudah punya pangkat bintang berentet, terus pesantren mau dimusuhi, terus ulama mau dimusuhi. Tahu-tahu pesantren, saudara, mau difitnah macam-macam. Hati-hati, hati-hati. Nah, TNI itu lahir dari perut rahim gerakan Islam. Nah, kalau gerakan Islam bisa melahirkan TNI, gerakan Islam juga bisa menghancurkan TNI. Hati-hati. Nah, tentu itu tidak akan kita lakukan. Kita wajib menjaga kesatuan NKRI, wajib kita menjaga TNI Polri kita, tapi dengan catatan juga wajib kita bersihkan agar NKRI bersih dari korupsi, bersih dari maksiat, bersih dari segala amalan durjana, saudara. Kita wajib bersihkan TNI kita. Jangan sampai ada prajurit-prajurit yang rusak moral. Wajib kita bersihkan Polri kita, saudara. Supaya mereka betul-betul menjadi polisi sejati yang melayani bangsa, rakyat, dan negara, saudara. Jangan menyusahkan rakyat. Betul? Takbir. Takbir. Nah, saya mau tanya semua di sini, siap merdekakan Indonesia dari korupsi? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi? Takbir. Ini korupsi udah gila-gila. Apa, saudara? Tapi Habib, program MBG itu bagus. Betul bagus. Tapi program yang bagus harus dilaksanakan dengan sistem yang bagus, saudara. Betul?
Nggak bisa, oh programnya bagus. Tapi yang melaksanakannya saudara serigala, buaya, bajingan, penjahat. Hancur itu program saudara, betul? Betul? Udah gitu sekarang polisi punya dapur 1.500. Tentara punya dapur juga lebih dari 1.000. Akhirnya sekarang tentara bukan jaga perbatasan malah motong tomat. Polisi bukan jaga keamanan malah ngulek cabe. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Polisi tentara udah ada tugasnya, udah ada kerjanya, udah ada jabatannya, udah ada gajinya, udah ada tunjangannya. Saudara, itu lapangan kerja yang begitu banyak, jangan dikasih tentara lagi sama polisi. Kasih masyarakat. Di mana-mana banyak pengangguran. Kasih mereka kerjaan, betul? Betul. Jadi saya nggak katakan programnya jelek. MBG programnya bagus. Tapi tata pelaksanaannya saudara penuh masalah. Nah kalau masih penuh masalah, stop dulu. Bereskan sistemnya, bereskan tata kelolanya. Kalau itu beres, silakan jalankan terus itu MBG. Betul? Betul? Takbir. Kurir MBG saudara, gajinya jutaan. Guru honorer cuma 300.000 per bulan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah gitu guru honorernya kerjanya di desa. Yang kalau mau ngajar jalan kaki 6 km, 10 km. Gajinya 300.000 per bulan. Udah gitu digambilnya 6 bulan sekali itu duit datang. Saya mau tanya, sedih tidak? Sedih tidak? MBG proyek bagus, tapi jangan lupakan dong. Nasib para guru, nasib kesehatan rakyat, nasib pendidikan rakyat. Itu bangun semua. Jangan hanya menyediakan bancakan korupsi. Udah kacau, udah kalau korupsi di mana-mana. Saya tanya, kalau udah korupsi di mana-mana kacau tidak? Nah maka itu kiai, ulama, pondok pesantren harus bangkit. Negara Indonesia ini kita yang dirikan, ulama kita yang dirikan, pesantren kita yang dirikan. Kita nggak rela kalau negeri ini dihancurkan oleh siapapun. Setuju? Siap jaga Indonesia, siap jaga polisi, siap jaga tentara, siap arahkan mereka ke arah yang baik. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan yang terakhir saudara, kebijakan-kebijakan negara kita juga harus diawasi. Rakyat jangan diam, jangan. Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat atau bertentangan dengan syariat, saudara, nah, atau bisa membahayakan negara, saudara, rakyat harus bersuara. Ulama harus bersuara. Pesantren harus bersuara. Jangan kita biarkan negeri kita dirusak. Saudara, jangan, nggak boleh diam. Diam itu berbahaya. Nanti begitu ke belakang hari akhirnya kita jadi sulit, akhirnya baru kita menyesal saudara. Sebelum nasi jadi bubur, ketika muncul satu aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau yang membahayakan keselamatan bangsa atau yang isinya menindas rakyat, bangkit lawan. Bangkit lawan. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Berhasil nggak berhasil itu urusan Allah. Kewajiban kita bukan menang. Kewajiban kita adalah berjuang. Kalau kita berjuang ikhlas, nanti Allah kasih hadiah yang namanya menang saudara. Menang itu bukan kewajiban. Menang itu anugerah ilahi. Menang itu hadiah ilahi. Hadiah dari Allah. Tapi kewajiban kita adalah berjuang. Jangan pernah berhenti berjuang. Mau kita dicaci maki, mau dihina, mau direndahkan, mau ditangkap, mau dipenjara, mau dipersulit, mau dibunuh. Tidak ada urusan. Katakan yang hak itu hak. Jangan pernah mundur dari perjuangan menegakkan yang hak saudara. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Nah, saya kasih contoh saudara. Kemarin sebelum KUHP disahkan, ormas-ormas Islam itu sudah memberikan masukan dan saran ke DPR. Tolong masukkan di KUHP baru pasal tentang aliran sesat. Supaya yang melakukan aliran sesat bisa dipidana dan bisa dipenjara. Yang kedua, masukkan juga pasal tentang LGBT. Pasal tentang incest,
pasal tentang zoofilia, pasal tentang nekrofilia. Masukkan supaya kalau ada penyimpangan-penyimpangan seksual terjadi, kita bisa proses hukum. Karena kalau nggak dimasukkan dalam KUHP, kita nggak bisa proses hukum, saudara. Kita pengalaman dulu pada saat kita bertempur lawan Ahmadiyah, saudara. Ahmadiyah tuh yang di pusatnya, di cabang, kita laporkan ke polisi. Saudara, ini sebagai penistaan agama. Pasal penistaan agama ada, tapi nggak jelas, saudara. Hanya kalimatnya, barang siapa yang menodai agama. Saudara, ya ada ancaman, ditahan 5 tahun penjara, saudara. Itu pasal KUHP 156A yang lama, saudara. Tapi nggak dijelaskan penodaan agama itu yang bagaimana. Apakah aliran sesat itu penodaan agama? Akibatnya apa? Begitu kami laporkan aliran-aliran sesat, saudara, ke pihak kepolisian, nggak bisa diproses. Habib, ini nggak ada pasalnya, ini nggak ada pidananya. Mau masuk pidana dari mana? Termasuk soal LGBT, saudara. Kita tangkap, bawa ke polisi, proses, besok bebas. Nggak ada pasalnya. Nah kemarin kita berjuang mati-matian, habis-habisan. Enggak, anggota DPR enggak nerima. Yang keluar sekarang KUHP, tidak ada urusan LGBT atau rincian daripada penodaan agama. Tidak ada. Nah kalau sudah begitu terus bagaimana sekarang? Saudara. Jadi kemana tuh DPR kita? Mereka anggota dewan, mayoritas beragama Islam. Mestinya mereka peka, mengakomodir masukan dari ulama, dari habaib, dari pondok pesantren, dari ormas Islam. Terima dong, akomodir dong. Ini kan untuk keselamatan bangsa dan negara. Enggak, saudara. Enggak, ada 1-2 anggota dewan yang dengar. Tapi kan suaranya kalau 1-2 segimana sih? Ujung-ujungnya kalau nggak sepakat kan voting. Nah kalau yang voting rata-rata LGBT bagaimana? Sampai budak juga kita nggak menang. Ya, saya curiga kalau orang yang takut pasal LGBT masuk ke dalam undang-undang, saya curiga kalau yang bersangkutan ada keserimpet juga sama LGBT, saudara. Betul, betul, betul. Jangan maling ditanya hukum maling. Maling ditanya, bagaimana Anda setuju gak kalau nyolong itu potong tangan? Yang ditanya maling, sampai budak juga dia nggak setuju. Betul, betul. Begitu juga LGBT ditanya, Anda setuju gak kalau LGBT itu dilarang, ditangkap kalau ketahuan? Sampai budak, orang Betawi bilang sampai lindung berbulu nggak bakal terjadi, sudah. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Saudara, ada LGBT, bukan LGBT saja Pak Bu ya, ada juga incest. Apa itu incest? Incest itu saudara hubungan sedarah. Hubungan sedarah. Bapak kawin dengan anak kandung. Saudara, paman kawin dengan keponakan. Kakek meniduri cucunya, saudara. Bapak meniduri anaknya, saudara. Ini disebut incest, hubungan seksual sedarah. Dan ini sudah terjadi di negeri kita. Terjadi di berbagai daerah, saudara. Ini negara mayoritas berpenduduk Muslim, Islam. Saudara, enggak cukup hanya kita dengan berdakwah. Enggak cukup hanya kita dengan teriak. Tapi harus ada regulasi, harus ada peraturan, harus ada undang-undang yang mencegah itu dan memberikan sanksi kepada pelakunya, saudara. Jadi pemerintah mesti terlibat dong. Nah, jangan cuma ulama aja yang dibebankan. Giliran moral rusak di mana-mana. Apa kata pejabat? Mana peran ulama? Ulama tidak berperan. Banyak masyarakat yang rusak. Ulama udah berjuang, lu yang ngerusak. Betul. Loh buktinya apa Habib? Mari kita lihat ulama di mana-mana mimbar teriak, minuman keras haram, minuman keras haram, minuman keras haram. Tapi pabrik minuman keras tetap berdiri. Itu izinnya dari ulama atau umaro? Izinnya dari kiai apa pejabat? Yang ngizinin kan pemerintah, yang ngizinin kan umaro. Berarti ulama mengajak umat jangan nenggak minuman keras karena itu haram. Justru pemerintah memberikan izin pabrik minuman keras berdiri, saudara. Jadi yang merusak bukan ulama, tapi kalian yang memberikan izin pabrik minuman keras yang merusak bangsa dan negara. Betul? Takbir. Enak aja dikit-dikit ulama bagaimana? Ini banyak LGBT nih. Ulama nih salah didik nih, salah didik. Pala lu bomenyan.
Di mana-mana ulama udah pada teriak, betul? Nah kan ulama minta bikin dong pasalnya. Kalau ada pasalnya ditangkap, dihukum, mereka nggak berani. Kalaupun ada mereka diam-diam melakukannya, saudara. Sekarang terang-terangan, laki sama laki terang-terangan ciuman di jalan, saudara. Terang-terangan ciuman di panggung, saudara. Dan sekarang banyak presenter televisi, saudara, kaum boti. Kaum boti. Ada orang datang ke saya, Habib, saya dituduh boti, Habib. Terus, saya tidak terima. Kenapa tidak terima? Saya bukan boti. Demi Allah saya bukan boti. Tapi saya dituduh boti. Saya bilang sama dia, kalau Anda tidak mau dituduh boti, jangan bergaul dengan boti. Betul? Kalau tidak mau dituduh maling, jangan bergaul dengan. Kalau tidak mau dituduh berjudi, jangan main di kasino. Kalau tidak mau dituduh berzina, jangan main di tempat pelacuran. Betul? Betul. Nah Anda ini kalau sering bergaul dengan boti, kemudian dituduh boti, jangan salahkan orang. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man aqama nafsahu mawaqi'ut tuham. Barang siapa yang menempatkan dirinya di tempat-tempat yang dia bisa dituduh, fala yalumanna man yusi'u dzann bih. Maka dia jangan sekali-kali menyalahkan orang yang berburuk sangka terhadapnya. Saudara, orang berburuk sangka memang dosa. Tapi buruk sangka itu, saudara, kadang-kadang muncul akibat perbuatan kita sendiri. Nah jadi kalau nggak mau orang berburuk sangka kita dituduh berjudi, jangan main di tempat kasino. Kalau kita main di tempat kasino, orang akan berburuk sangka. Kita yang menyebabkan orang berburuk sangka, saudara. Begitu juga, saudara, kalau kita tidak mau dituduh berzina, jangan main di tempat pelacuran. Kalau kita tiap malam main di tempat pelacuran, saudara, na'udzubillah. Kemudian ada orang menuduh kita berzina, jangan salahkan itu orang, saudara. Jangan, tuding diri kita sendiri. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, wala yalumanna, jangan sekali-kali dia celak, saudara. Orang-orang yang suudzon sama dia, celak dirinya sendiri, saudara. Nah maka itu sekali lagi, begitu juga boti. Orang nggak mau disebut boti, tapi perilakunya kayak perempuan. Datang, Habib apa kabar? Pakaiannya lelaki, badan keker, tapi nggak mau apa kabar. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi ngomong, Habib mau kemana? Tangan pakai begini. Kalau ibu-ibu tangan begini biasa bawa tas, Bu ya. Nah kalau lelaki, ibu apa kabar? Nah terus orang tadi dituduh boti, wajar tidak? Wajar tidak? Dan ingat Pak Bu ya, boti ini sudah masuk. Di tentara ada boti, di polisi ada boti, di kementerian ada boti, di pejabat tinggi ada boti, saudara. Ini berbahaya, boti ada di mana-mana. Kita harus bergerak, lakukan revolusi akhlak. Kita enggak ridho ada pemimpin negara yang terlibat boti, pemimpin kementerian yang terlibat boti, pejabat yang terlibat boti. Enggak boleh boti diberikan kekuasaan untuk mengatur umat, haram. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Di sini ada boti? Enggak ada. Alhamdulillah. Bu. Yang Habib terangkan barusan jelas tidak? Terang tak terang? Sadayana semuanya ngartos ente? Ngartos? Alhamdulillah. Nah jadi tolong kita hati-hati. Jadi ada tadi saya sebutkan LGBT, kita udah sama tahu lah. Yang kedua incest. Incest itu hubungan seksual ada zoofilia. Ini dulu terjadi di barat, sekarang terjadi di Indonesia. Apa itu zoofilia? Kecenderungan seksual terhadap binatang. Sudah. Dia kawin dengan binatang. Terjadi di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu di Bali, saudara. Orang kawin sama anjing. Ada orang kawin sama kambing. Kurang ajar. Gelo. Udah gitu pemerintah diam. Enggak ditangkap. Kalau ada yang nanya, Habib kenapa enggak ditangkap? Enggak ada pasalnya. Ini yang kita dulu perjuangkan, masukkan pasal. Barang siapa berhubungan seks dengan binatang, saudara, maka akan dipidana 20 tahun penjara. Termasuk binatangnya di penjara. Setuju? Setuju?
Ini dulu terjadinya di barat aja, di Indonesia enggak ada. Sekarang udah ada, saudara. Sudah ada. Kalau soal kejadiannya masih enggak terlalu mengejutkan. Ini pemerintah diem. Alasannya enggak ada pasal. Makanya kita mesti berjuang. Hei anggota dewan. Hei orang-orang Islam yang ada di DPR. Berjuanglah kalian. Keluarkan itu undang-undang. Keluarkan itu pasal tentang LGBT, incest, zoofilia, dan ada lagi satu, nekrofilia. Apa itu nekrofilia, saudara? Kecenderungan seksual terhadap mayat. Sudah ada, terjadi sekarang, saudara. Dia lihat mayat, dia nafsu. Dia tidurin tuh mayat, saudara. Dia merasa nikmat dengan niduri mayat. Ini penyakit jiwa, saudara. LGBT, incest, saudara, zoofilia, nekrofilia. Ini penyakit jiwa. Bukan hanya mereka harus dipenjara, tapi wajib direhabilitasi. Kalau nggak bisa direhabilitasi, tetap bandel, mau melakukan penyimpangan, hukum mati, saudara. Takbir. Ini penyimpangan seksual berbahaya yang diharamkan oleh Allah. Ini dulu di zaman Nabi Lot. Ini yang menyebabkan kemurkaan Allah. Allah laknat mereka. Allah kirimkan hujan batu. Nah kita nggak mau negeri kita dikirimkan oleh Allah hujan batu, gempa, gunung meletus akibat banyaknya LGBT. Dan maaf Pak Bu ya, Bogor termasuk LGBT-nya yang terbesar di Indonesia, saudara. Di samping Sukabumi, Cianjur, Padang, saudara, Bogor termasuk yang LGBT-nya terbesar. Ada satu grup, saudara, grup medsos khusus untuk LGBT. Itu anggotanya belasan ribu orang. Di Bogor, saudara. Nah maka itu ini nggak boleh dibiarkan. Nah makanya saya bangga kemarin saya dengar ulama-ulama Bogor, saudara, bersatu sedang menuntut kepada pemerintah untuk dibuat perda anti LGBT. Nah ini harus dilanjutkan, diteruskan, saudara. Makassar sudah punya. Oh di KUHP nggak ada, di undang-undang dari pusat tidak ada. Akhirnya masyarakat Makassar dengan umar dan ulama mereka membuat perda anti LGBT, saudara. Bikin aturannya, LGBT dilarang. Ada sanksinya kalau melakukan LGBT itu hukumnya apa, saudara? Begitu juga saat ini yang sedang berjuang adalah, saudara, yaitu Sumatera Barat. Kebetulan kemarin saya hadir di Parade Tauhid di Sumatera Barat, di kota Padang, saudara. Ribuan orang bersama ulama dan bersama Pak Wali Kotanya ikut turun Parade Tauhid. Di antara yang mereka perjuangkan adalah agar ke depan ada perda anti LGBT. Nah saya minta ini ditularkan ke semua daerah. Ini yang mendengarkan ceramah ini, baik yang ada hadir di tempat ini di Majelis Ikhya maupun lewat rekaman-rekaman yang disebarluaskan, saudara, yaitu lewat medsos. Tolong seluruh daerah di Indonesia bergerak, berjuang, tuntut pemerintah daerah masing-masing keluarkan perda anti LGBT, anti incest, anti zoofilia, dan anti nekrofilia, saudara. Dan minta bukan hanya dilarang, tapi tetapkan sanksi hukum pidananya agar bisa diproses, bisa ditangkap, bisa dipenjara, sekaligus harus ada program rehabilitasinya. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah ini Bogor ini lagi berjuang, saudara. Ustadz yaitu guru kita, Bapak saudara Khairul, dengan semua kiai-kiai ulama-ulama di Bogor sedang memperjuangkan itu. Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Sekarang untuk membangkitkan semangat kita, yuk sama-sama kita bawakan mars aksi bela Islam. Kita bela Quran sama-sama, dan Al-Quran harus satukan kita. Setuju tidak? Nah sebelumnya saya mau sampaikan, saya datang tidak sendiri. Saya didampingi oleh beberapa, saya punya menantu. Nah, di sini ada Habib Irfan Alaidrus, berdiri Habib Irfan. Nah ini menantu saya, ini suaminya Ustazah Sarifah Najwa, Bu. Nah Sarifah Najwa, nah ini Habib Irfan Alaidrus, tafadhol. Habib Irfan ini S1-nya di jurusan nuklir ITB. S2-nya juga jurusan nuklir ITB. Sekaligus ada juga S2-nya jurusan pertahanan di Unhan, saudara. Nah ada yang ngomong, Habib kok punya mantu ahli nuklir? Tenang aja, ntar kita bikin nuklir di Megamendung. Amin. Ini zaman mesti punya nuklir, baru Amerika takut. Betul? Betul? Iya, Amerika baru takut. Makanya negara Islam gak boleh punya nuklir.
Iran dituduh, wah ini negara punya nuklir, berbahaya, diserbu, dihantam Iran. Nah, itu Amerika jahanam, saudara. Jahanam Amerika, saudara. Nah, makanya mudah-mudahan Megamendung ada nuklir. Amin. Amin. Untuk apa, Beb? Buat jaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikerjai oleh negara asing. Setuju tidak? Takbir. Semana ahli nuklir kita mesti dijaga nih, jangan sampai diculik orang. Mahal ini, betul? Doakan agar Habib Irfan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus masih ada lagi, saya punya menantu. Mana? Saya punya menantu yang ikut. Naam, Habib Hussein. Nah, berdiri Habib Hussein. Ini Habib Hussein bin Anis Asgaf. Ini saya punya menantu lulusan Universitas Ahqaf di Hadramaut di Yaman. Nah, ini suami daripada Sarifah Zahra yang sedang mengambil S1 di Insan Kamil. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, silakan. Berikutnya Habib Ahmad Muhajir, silakan berdiri. Ini putra dari Imam FPI Jawa Barat. Nah, beliau ini, saudara, beliau ini istrinya, saudara, adalah anak saya, yaitu Sarifah Fairuz, yang sedang nulis, lagi nulis untuk ngambil S1 juga di Insan Kamil. Alhamdulillah. Fadhol. Nah, jadi perlu Bapak Ibu tahu, dulu waktu saya pindah dari Jakarta, saya punya putri 7 ketika itu. Saya pindah dari Jakarta, kemudian saya minta izin kepada almarhum yaitu Abi Tam untuk tinggal di Megamendung, buka pesantren di sana. Beliau dukung, tapi ada satu yang saya pelik memikirkannya. Kenapa? 7 putri semua saya hijrah dari Jakarta ke Megamendung. 7-7-nya saya berhentikan, mereka sekolah di Jamiat Khair di Jakarta. Nah, kemudian begitu sampai di sini, kemana sekolah? Di situ Abi Tam bilang, Habib jangan mikirin sekolah anak. Pokoknya Habib pindah aja ke Megamendung, kalau sudah dibangun itu pesantren, nanti saya kirim guru-guru dari Insan Kamil. Buka saja homeschooling. Nah, jadi anak-anak Habib nanti semua belajar di rumah, guru-guru kita kirim, sekali-sekali datang ke kelas di Insan Kamil, kemudian semua ikut ujian. Alhamdulillah, mulai dari anak saya bernama Sarifah Najwa, Mumtaz, Fairuz, Zahra, semua sekolah di Insan Kamil sampai lulus. Alhamdulillah. Bahkan saya punya cucu satu juga dididik di Insan Kamil, yaitu Sayyid Ahmad Rizik Bafaraj. Nah, jadi selama SD ada di sini. Sekarang ini kita kirim ke pondok pesantren Asidku yang ada di Kuningan, tempat Habib Quresh Baharun. Alhamdulillah, habis belajar di sini, nyambung ke sana bisa ngikutin pelajaran pondok pesantren, saudara. Alhamdulillah. Nah, maka itu ibu-ibu yang ada di sini beruntung. Bapak ibu kalau masukkan anaknya ke pondok pesantren, masukkan ke Al-Ihya, masukkan ke Insan Kamil. Ini peninggalan guru kita, jangan ditinggal, jangan dengar fitnah di luar sana. Al-Ihya tetap Al-Ihya, Insan Kamil tetap Insan Kamil. Pondok pesantren yang sudah berusia 50 tahun, peninggalan dari guru kita Abi Tam, Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, yang merupakan murid brilian dari Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh, saudara. Siapa enggak kenal Kiai Haji Abdullah bin Nuh? Itu pakunya orang Bogor, saudara. Pakunya wilayah Bogor, saudara, ada Mama Falak, saudara. Kemudian ada Mama Abdullah bin Nuh, saudara. Dan ada yang di Wiliang, Mama Bakri, saudara. Ini 3 ulama besar, pakunya Bogor. Banggalah, saudara. Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, yang kita kenal dengan Abi Tam. Ini murid setia, murid brilian, murid berprestasi daripada Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Dan di masa hidupnya Abi Tam termasuk pakunya kota dan kabupaten Bogor, saudara. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Allahumma gfir lahu magfiratan jami'ah warhamhu rahmatan wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang mari kita dengarkan sama-sama, coba Habib Hussein dengan Habib Ahmad Muhajir. Ada mic lagi? Ya, silakan. Ayo sama-sama berdiri. Semuanya kita bawakan Al-Quran Imam kami. Hadroh, silakan iringi. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Semua. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami.
kami. Kembangkan tangan di dada. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Lanjut. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Kembangkan tangan. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semangat gak Pak? Semangat gak Bu? Ingat Abi gak? Oh dulu Abi pejuang utama di depan dan di belakang layar. Dari aksi 411 maupun aksi 212. Beliau yang menjadi pendorong, pendukung luar biasa. Nah Abi ini ilmunya luas, akhlaknya bagus, amar ma'ruf nahi munkarnya ditegakkan. Alhamdulillah. Nah maka itu saya mau tanya semua, siap terus dukung Ihya? Siap terus dukung Insan Kamil? Siap masukkan anak-anak kita ke Al-Ihya? Siap masukkan anak-anak kita ke Insan Kamil? Takbir. Nah karena ini merupakan hari milad Al-Ihya maupun Insan Kamil yang ke-50. Saya undang sekarang, saya punya menantu satu lagi hadir di sini, maju ke depan. Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Nah, ini lulusan Universitas Al-Wasitiyah di Yaman yang didirikan oleh Habib Abu Bakar Adeni Al-Masyhur. Nah, jadi tolong di sini diri di depan. Habib Muhammad Al-Habsyi ini istrinya saya punya anak yang bernama Sarifah Mumtaz. 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, baru di wisuda S1 di Insan Kamil di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Saudara, sekarang sedang ngambil S2. Alhamdulillah. Nah sekarang beliau akan mimpin kita sama-sama nanti iringi dengan hadroh. Karena ini milad daripada Insan Kamil, kita bawakan selamat milad. Setuju? Ayo silakan, mabruk, alfa mabruk. مبروك ألف مبروك عليك مبروك Semua مبروك ألف مبروك عليك مبروك
السلام